Halo semuanya, kembali lagi di analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal yang berlaku dari tanggal 7 sampai 11 Maret 2022 ataupun minggu kedua di bulan Maret 2022. Dan ini merupakan analisa teknikal di pair GBP USD. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan di-share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui analisa teknikal mingguan di GBP USD. Oke, sebelum kita lihat ke dalam chartnya, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa lihat langsung di kolom deskripsi di bawah, ataupun nanti di pin post komennya. Itu ada link untuk teman-teman bisa join di channel Telegram Amandana. Jadi nanti di sana teman-teman bisa dapat edukasi gratis seputar forex dan juga yang lainnya. Dan juga di sana nanti kami akan menyediakan sinyal gratis bagi teman-teman. Jadi sekiranya kalau teman-teman ingin mendapatkan sinyal gratis dari kami juga, teman-teman bisa langsung ke channel Telegram kami yang linknya itu ada di deskripsi ataupun di pin post komen. Oke, langsung aja kita ke chartnya sekarang. Jadi di minggu lalu kita mengetahui bahwa GBP USD ini bergerak di dalam downtrend, yang dimana ini adalah tren atas, trend line atas, ini bukan trend line bawah. Dan kemarin seperti yang di Euro USD terjadi gap sebenarnya ya, terjadi gap. Ini akan saya hapus dulu seperti biasa untuk mengulang analisanya. Ini akan saya hapus juga. Oke, jadi sekarang kita akan lihat gapnya ya. Karena kalau kita lihat Euro USD tadi, Euro USD itu terjadi gap sebesar 150 poin, 150 pip, 150 pip. Dan kalau kita lihat di GBP USD bahkan kurang daripada Euro USD sendiri. Ini bahkan cuma 101 pip aja. Kalau di Euro USD 150 pip, bayangin itu sangat jauh sekali. Ini GBP USD masih mending ternyata. Masih mending, yaitu cuma di 100 pip aja, atau 101 pip biasanya, atau 1 pip. Jadi kalau kita lihat kemarin, harga itu ketika terjadi gap, yang kita harapkan kan adalah harga ini retrace sampai sini lah, retrace sampai area dia punya resisten, support pickup resisten, kemudian baru nanti dia bisa bergerak turun. Ternyata harga itu langsung drop, yang dimana ini terjadi 1, 2, 3, 4 kali drop seperti ini, dan harga itu langsung dibanting turun sampai ke harga 32.000, dan harga 32.000 berhasil ditahan oleh market. Oke. Dan sekarang kalau kita lihat, sebenarnya kita ada support di 32.000 ya. Dan sekarang kalau kita cari support selanjutnya, jika 32.000 itu di break ya, 32.000 itu di break, kemana harga akan selanjutnya turun. Karena kalau kita lihat tren dari GBP USD kan semakin lama semakin turun nih. Kita akan cari support selanjutnya jika dia bergerak turun. Kalau kita lihat di sini, oke, saya rasa mungkin 31.000 oke ya, 31.000 oke. Nah, paling jauh sebenarnya di sini sih 27.000, tapi karena itu terlalu jauh dan di sini kita ada resisten 30.000, kita cari angka genap ya. $30.000 ya, kita akan cari di sini aja kalau gitu ya.
Tekan di 30.650. Oke, karena mengapa? Karena di sini kita ada support, kemudian dia menjadi resisten, dan sekarang menjadi support sekarang. Oke, berarti di sini merupakan area brand, dan ini sekaligus berpotongan dengan yang namanya trendline turun. Jadi otomatis nanti ketika dia retrace, dia bisa mengejar untuk bergerak turun. Karena sekarang kalau kita cari Fibonacci-nya, coba ya, Fibonacci-nya dari sini sampai sini. Benar udah kena 1618. Oke, berarti sudah fix, harganya sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini akan saya hapus saja deh. Akan saya hapus. Ini akan tetap menjadi supportnya. Kalau kita turunkan ke H1, kalau kita turunkan ke H1, kita ambil swing terakhir. Salah. Gimana dia naik, kemudian dia turun. Kita pakai swing dari sini sampai sini. Berarti di sini ada golden ratio ya, di H1. Dimana di sini ada support juga, di sini kecil di sini. Nah, sini juga ada support sebenarnya. Oke, di sini ada titik support ya. Ini akan saya lebarkan saja. Karena kalau kita lihat di sini ada support become resistance sekarang ya. Yang berpapasan juga langsung dengan yang golden ratio 018 dan di 0,5. Jadi kalau di H1 nanti mungkin harganya akan bisa bergerak seperti ini. Kalau dia nanti bergerak naik, palingan dia naik sampai sini, kemudian baru dia akan bisa bergerak turun. Oke. Walaupun nanti misalnya dia nanti bisa bergerak naik dengan breakout ini ya, saya rasa dia akan tertahan di area resisten 33075. Tapi saya rasa sih enggak sih ya. Saya rasa enggak sih, karena kalau kita lihat di daily ini candlenya cukup lumayan, satu candle cukup besar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di hari Senin ya, Senin Selasa kita akan lihat bagaimana candle daily-nya. Apakah candle daily-nya berupa engulfing, marubozu, ataupun doji yang menandakan adanya pembalikan arah dan sebagainya, itu kita akan lihat nanti. Tapi sekarang harganya ini ya, harga di GBP USD untuk titik tengahnya itu di golden ratio-nya itu di harga 32850. Oke, 32850. Jadi ini merupakan area resistennya sekarang yang paling dekat sebelum dia bisa naik ataupun nanti malah dia drop. Karena kalau dia drop 32.000, otomatis dia akan turun otomatis mengejar yang namanya dia punya trendline di daily. Oke. Ini trendline daily kan yang warna hijau ini. Otomatis kalau dia drop, dia akan otomatis mengejar trendline daily yang langsung merupakan area supportnya, yaitu di harga 30.650 seperti itu. Jadi nanti kita akan tinggal lihat, menunggu kemana arah pergerakannya. Kalau kita lihat berdasarkan trendline ya, trendline minornya sebenarnya dia masih trendline minor. Ini akan saya hapus pergerakannya supaya saya ulang lagi. Trendline minor takutnya di sini terjadi yang namanya bearish flag ya teman-teman. Oke, takutnya nanti di sini terjadi bearish flag di M30 ya. Ini kita masih asumsi ya, terjadi yang namanya bearish flag di sini. Itu di sana, yang di sini merupakan ada poolnya di sini, dan yang warna biru merupakan benderanya. Kalau kita tarik 1:1 ketika dia breakout dari dia punya turun di sini, dia memang bisa mengejar support sampai di 30.800 tadi, seperti itu.
takutnya ini terjadi bearish flag. Kalau terjadi bearish flag berarti ketika harga ini breakout daripada flagnya, breakout flag dan sekaligus breakout support, ini sangat bagus, berarti teman-teman bisa ambil posisi sell, take profitnya di 30.650 ataupun take profit 1 ya, bisa di 31.000 pas ataupun bisa di 31.500 ya, TP1, TP2 di 31.000 pas, dan TP3 bisa di 30.650 seperti itu. Oke, kalau di M30 nih saya rasa ada bearish flag ya. Saya sih ngeliatnya kayak ada bearish flag, tapi nanti kita akan lihat nanti. Teman-teman perhatikan nanti di GBP USD apakah ini akan terjadi bearish flag atau tidak. Oke. Nah, sekarang di mana kita akan open posisi? Open posisi kita akan cukup di H1 aja. H1 ketika nanti dia di sampai area resisten ini, kalian teman-teman bisa stop loss-nya itu di 33.400. Oke, 33.400 dengan take profit-nya itu di 32.000 seperti ini. Bisa. Ataupun nanti teman-teman ambil posisi paling amannya itu ketika tadi, jika memang terjadi bearish flag, teman-teman ambil posisi sell dan sekaligus membreakout ini. Teman-teman ambil posisi sell di bawah 32.000 dengan stop loss di harga 32.300. TP1 seperti yang saya bilang tadi, 31.500 merupakan TP1, TP2-nya adalah 31.000 pas, dan TP3-nya adalah 31.650. Oke, jadi di sini ada TP123. Karena cenderung kalau kita lihat di sini juga ada trendline turun juga. Nah, minor daripada trendline untuk GBP USD di 1 jam adalah ada trendline-nya di sini. Oke, ini ada trendline-nya. Jadi otomatis ketika nanti dia naik berpotongan dengan trendline, di sini bisa open posisi sell. Ataupun nanti misalnya dia langsung breakout 32.000 ini, teman-teman bisa open posisi sell seperti itu. Karena GBP USD sekarang kemungkinan menurut saya akan mengejar yang namanya trendline bawah. Karena kemarin kan sudah mengejar trendline atas nih. Trendline atas, kemudian trendline atas lagi sekali. Dan sekarang saya rasa harga akan turun sampai ke trendline bawah dia punya yang ada di harga 30.650 ini. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan langsung ke kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah share-nya, terima kasih juga sudah like-nya. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.